Salam perjuangan. Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2023, Aliansi Rakyat menggugat kembali turun ke jalan. Adapun aksi kali ini ialah melakukan parade poster. Aksi dipusatkan seputar perempatan Gedung Sarinah dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang. Aksi dimulai pukul 3:15 siang hari dan berakhir pukul 5 sore. Tampak hadir di acara aksi parade poster itu antara lain aktivis senior Muslim Ardi, dan salah satu anggota dari kuasa hukum kasus ijazah palsu Damai Hari Lubis. Poster yang dipertunjukkan dalam aksi itu masih sekitar pernyataan turunkan Jokowi dan isu lain yang terjadi di Indonesia. Salah satu koordinasi lapangan Aliansi Rakyat menggugat mengatakan bahwa tujuan yang paling penting dari aksi ini mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi banyak mengalami kemunduran di bidang ekonomi maupun di bidang hukum. Adapun untuk lebih jelas melihat bagaimana semangatnya emak-emak Aliansi Rakyat menggugat di lapangan beraksi dan berorasi, silahkan kawan-kawan saksikan video ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Untuk semuanya yang pegang banner maju 3 langkah, maju 3 langkah. Oke. Untuk banner Jokowi mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia. Jadi semua rakyat harus tahu bahwa kami menolak lupa janji Presiden Republik Indonesia. Ya, sekarang tidak ada gelarnya lagi. Pertama Dr. Andes, sekarang tidak pakai gelar. Ya, hari ini kan datang ke Bawaslu untuk diminta keterangan, terutama sekali ini Bawaslu harus mengusut ijazah palsu. Bawaslu harus tanya ke KPU. Kan dari 2014 itu, sekarang ini kan sudah sidang bahkan korban, ya kan, Bambang Tri dan Gus Nur. Dan itu tidak ada ijazah itu, ya kan? Kok kenapa orang itu dihukum? Kan zolim namanya hukuman itu. Jadi kedatangan teman-teman dengan isu Jokowi mundur dan berbagai isu-isu lainnya hari ini mendesak Bawaslu agar supaya Bawaslu memanggil KPU menanyakan itu ijazahnya itu, ya kan? Nah, kalau memang tidak ada jasa, berarti keputusan KPU tentang Jokowi itu batal demi hukum. Kenapa? Karena itu kan tidak ada jasanya. Masa nggak ada jasanya kemudian dia tetap menjadi sebagai peserta pemilu Pilpres 2014 sampai hari ini 2023 hari ini. Oh, terbukti palsu? Ya, kalau sekarang kalau memang asli mana? Ya kan? Kalau memang asli itu mana, tunjukkan. Kan pengadilan kan sudah. Iya. Dari pengadilan tingkat negeri sampai tingkat tinggi, ya kan? Betul. Menanyakan itu dan ijazah itu tidak dibawa ke pengadilan. Berarti untuk sementara ini kita anggap ijazah tidak ada. Karena ijazah tidak ada, maka mendesak Bawaslu memanggil KPU untuk menanyakan ini. Mana itu ijazahnya itu? Gitu, ya kan? Nah, kalau memang tidak ada, ini negara hukum. Negara hukum, maka Bawaslu harus memanggil KPU untuk menanyakan. Kalau ternyata tidak ada ijazahnya, maka rakyat Indonesia harus tahu, merekomendasikan bahwa ternyata tidak ada ijazah. Nah, terus selama ini pakai jasa apa? Kan itu masalahnya kan? Gitu loh. Itu masalah yang paling penting. Jadi dengan itu, sekali lagi, mendesak KPU agar supaya menjelaskan persoalan ijazah ini ya kepada publik Indonesia mulai dari 2015 sampai 2019. Kan sudah dua kali Pilpres. Masa dokumennya nggak ada, ya kan? Dan sekali lagi meminta dibebaskannya Saudara Bambang Tri dan Saudara Gus Nur dari pengadilan karena akibat ijazah. Nah, ijazah itu kan nggak ada, kan dihukum. Itu kan zalim namanya, kan gitu dia. Itu satu keputusan yang zalim dari pengadilan tinggi sampai pengadilan tinggi. Memang pengadilan tinggi sudah menurunkan hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Tapi kalau misalnya ijazah asli nggak ada, dasar hukumannya apa? Itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi mendesak Bawaslu, Bawaslu, panggil tuh KPU, ya kan? Kalau Anda nggak bisa, berarti Anda adalah bagian dari negeri sendiri. Anda ikut berbohong, Anda jahat, ya kan? Mungkin Bu Ida ada tambahan. Mengusung aliansi rakyat pemuda, kami ingin mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada publik bahwa saat ini banyak sekali janji-janji politik Bapak Jokowi yang tidak terrealisasi. Dari Guntur. Kita lihat di Morowali seperti apa, kita lihat kesejahteraan rakyat seperti apa, kita lihat sekarang di pucuk pimpinan sendiri sedang jotos-jotosan dan rakyat sama sekali tidak diberikan kepastian. Apakah ini akan menjadi bumerang bagi rakyat? Apakah rakyat akan menjadi rakyat Cina? Apakah rakyat bisa disejahterakan? Keputusan ada di 2024. Kita sebagai rakyat, sebagai yang bisa mengedukasi, coba mengedukasi bahwa Indonesia nyaris hancur. Ini tidak kita maui. Kita harus tetap baik, kita tetap harus berdiri bahwa Indonesia adalah milik Indonesia, milik rakyat, bukan milik penjajah, bukan milik Cina, dan bukan milik siapapun atau golongan atau manapun. Kita adalah rakyat yang harus berdaulat penuh, dan kita harus memiliki bangsa atas nada yang jelas. Kedaulatan bangsa dan rakyat ada di tangan rakyat. Itu saja dari ARM. Kita lihat, kita akan sampai sore di sini akan seperti apa. Yang jelas kita terus menerus untuk mengedukasi rakyat. Satu lagi, sekarang kita ketahui bahwa polisi harusnya menjadi pengaman rakyat, bukan pengaman penguasa. Legislatif harusnya menjadi mengakomodir suara rakyat, bukan mengakomodir suara oligarki. Jadi jelas, rakyat saat ini ditindas, rakyat sekarang dipecundangi, dan rakyat saat ini dibodohi.
tergantung rakyat sendiri. Apakah rakyat mau bangun atau rakyat masih mau tidur nyenyak? Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, Jokowi gagal ngurus negara. waspada pakam komunis. Jokowi gagal mengurus negara, harus dibanting, suruh mundur. Diambil dan sonder permisi. Dia membuat gerakan nasional wakaf uang untuk infrastruktur. Kata Presiden melalui wapresnya, kalau memberi amal itu ibadah mengalir. Bukan masalah ibadah mengalir, ini tanggung jawab pemerintah untuk membangun negara ini, infrastruktur, diberikan hak untuk mengelola kekayaan alam. Kok malah masyarakat yang diminta untuk bantuan membangun jalan? Itu otaknya kemana itu? Itu nggak benar itu, berarti dia gagal. Tapi malah pengen 3 periode, walaupun nggak keluar dari kata-katanya. Tapi itu semua yang ngomong pembantunya, didiamkan. Artinya itu pelanggaran konstitusi, dia didiamkan. Itu namanya pembiaran. Ada pasalnya untuk itu, KUHP 421, pembiaran. Ingin makar, ingin anslak kepada pedoman negara ini, Pancasila, termasuk salah satunya RUU KUHP, RUU HIP. Ini udah nggak benar ini, itu semua nggak ada yang benar. Jadi memang harus kekuatan rakyat menasihat mereka atau menurunkan mereka secara konstitusional. Saya rasa cukup begitu. Ini memang benar daftar kebohongan Jokowi. Bahkan tadi saya lihat bilang ini masih kurang. Ya. Jadi begini saya tambahkan tentang masalah kebohongan. Dulu Ratna Sarumpait sekali saja dia kan menyebut masalah kebohongan langsung ditangkap dan dipenjara. Nah sekarang Jokowi ini kan sudah berapa nih? Ya kan? Sudah 100 lebih kata Fadli John. Sebagai anggota DPR mestinya Fadli John sebagai wakil ketua DPR harus menginisiasi persoalan kebohongan ini. Jadi Fadli John tidak cukup bilang hanya kebohongan 100 kebohongan. Ya kan? Harus action. Nah begitu juga Luhut. Ya, Luhut itu kan dalam kasus apa namanya big data, katanya 110 juta yang tentang masalah perpanjangan. Itu ternyata kan juga bohong. Jadi Jokowi dan Luhut itu sebagai 2 pejabat negara tentang kebohongan ini harus diperlakukan sama seperti Ratna Sarumpait atau Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab kan persoalan itu kan ditangkap dan ditahan, ya kan diadili. Masalah menyatakan bilang sehat kan gitu loh. Jadi saya kira demi kesamaan hukum, ya kan, maka siapapun Jokowi dan Luhut harus juga dipanggil oleh polisi, diperiksa, bahkan ditangkap bila perlu. Itu loh. Satu. Yang kedua masalah jasa palsu ini kan. Kalau jasa palsu ini menyangkut salah biasa sudah ditangkap. Nah ini kenapa hari ini
Bawaslu membiarkan, termasuk KPU harus segera memproses ini. Kalau ternyata tidak ada saksi berarti ijazah palsu. Ijazah palsu berarti batal dari 2014 sampai sekarang ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan demonstrasi universitas atau perguruan tinggi di sana itu juga ada yang mati terkena hirup udara beracun, kita anggap aja ya. Jadi itu sudah menimbulkan kebohongan yang melebihi tadi Habib Rizik Syihab yang menyatakan sehat. Memang sehat, kan ada orang terkena virus tapi tidak apa namanya itu Orang dengan gejala. orang OTG. Ada, dia bisa nggak tahu, kita juga mungkin seperti itu. Tapi kembali kepada bukti kebohongan LBP itu adalah 110 juta data yang menginginkan. Jika benar pun itu tidak boleh karena melanggar konstitusi. Undang-Undang 45 pasal 7. Cukup 2 kali. Apalagi ternyata bohong telah menimbulkan kerusakan, kegaduhan, kerugian dan nyawa manusia. Nggak ada masalah. Itu LBP saya bingung itu. Kasus PCR juga menyatakan bahwa itu saya amal rugi. Ingat, kerugian bukanlah faktor satu-satunya tentang delik korupsi. Kerugian diri sendiri, orang lain atau korporasi. Terus bagaimana cara mendapatkan tender itu PCR tersebut? Apakah melalui peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa? Dia bilang apa? Di menit 26 Deddy Corbuzier, kebetulan ada anggota kami, staf ahli, anak muda, anak pinter. Jadi berdasarkan masukan dari anak buahnya. Goblok nggak itu? Tugas hukum kita yang tahu, yang menyaksikan tapi diam. Tapi gila orang ngasih-ngasih kayak begini, sibuk. Padahal dapat uang jalan. Demikian saya rasa cukup, itu udah komplit, bisa diperbanyak lagi dengan pasal berikutnya, tapi bukan dalam momentum seperti ini. Demikian saya Damai Hari Lubis, pengamat hukum Mujahid 212. Takbir. Bang Damai, apa perlu kita laporkan Luhut dan Jokowi ke polisi? Boleh. Jadi perlu ada pelaporan. Kalau pelaporan udah bolak-balik, udah puluhan kali. Laporkan. Kalau polisi tidak terima, berarti polisi juga dianggap tidak menegakkan keadilan. Uang pembiaran. Itu pasal dia. Itu dia. Jadi Secepatnya aja Pak. Ya. Kita dampingi nanti. Ya, oke. Siapa yang mau masyarakat laporkan, dampingi. Ya. Kalau pula kita minta supaya polisi baru buka lagi. Itu banyak banget sih ya. Ya. Itu novum baru juga saya kuasai itu. Bahkan yang bukan orang yang kemarin sebagai tersangka, bisa yang lain lagi yang baru. Novum ini untuk perkara yang itu, walaupun itu pasalnya juga nggak kena di hati, nggak kena di logika hukum. Masa lalai, nggak bebas, lalai demi hukum kulfa lata, kulfa lepis dapat dihukum. Contohnya apa? Bapak bawa naik mobil, ternyata nabrak orang, itu kan nggak ada niat, kulfa namanya. Tapi dihukum berakibat lalai yang mengakibatkan matinya orang, luka berat, luka ringan dihukum. Kok itu nggak dihukum? Dari mana logika hukumnya? Pasalnya mana yang tidak menghukum itu? Polisi yang menembaki. Dan menurutku hati tinggal nunggu kok besok pagi jam 9, ngapain tengah malam untuk ngikutin? Nggak ada cerita. Oh, panggilan kedua, artis ketiga, keempat dia datang boleh. Saya pernah dampingin artis, keempat baru saya hadir. Gak ada masalah. Kok tengah malam, tengah jalan di tol. Dan korbannya 6 orang meninggal. Lupa bawa borgol lalai. Berarti dari intrik-intrik. Bagaimana, siapa yang mau memberi surat tugas? Itu ada perkara baru yang tersangkanya adalah baru-baru juga nanti. Demikian. Nah, jadi ada, kalau yang mau tanya luar ini eksklusif aja. Soalnya kan mental-mental kan. Nah, tapi silakan aja. Kalian tekniknya yang pinter bidangnya, potong-potong aja. Makasih Bang. Makasih ya. Yuk. Saya bawain aja. Itu loh, ya. Nah, jadi jadi ini kan tidak akan tulis dalam versi bahasa Inggris karena di luar negeri ya kan Macbeth telah menulis ya kan dalam The Mouse and the Mirror ya kan The Mouse and the Mirror. Jadi kita akan tulis ini tentang persoalan ini dan man of contradiction ya kan dalam hukum man of contradiction itu jelas sekali
ya tentang dapat kebohongan ini. Janji-janji palsu, janji-janji bohong. Dan ini jelas sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ini jelas-jelas adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini berarti dia melanggar sumpah jabatan. Dan sumpah jabatan itu maka segera digelar sidang istimewa untuk membuktikan presiden yang telah melanggar sumpah jabatan tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin lagi. Ya. Jadi begini, saya hanya menyambung tentang sidang istimewa. Ya. Konstitusi yang sekarang, legislatif itu ketika ada mau laporan tentang impeach maju presiden, dia harus minta izin permohon kepada Mahkamah Konstitusi. Di sini ya gedungnya. Jadi legislatif itu Mahkamah Konstitusi apa DPR? Harusnya dari DPR langsung ke MPR yang melantik berdasarkan perhitungan KPU, bukan ke MK. Jadi DPR itu berada di bawah yudikatif. Jadi wakil rakyat itu yudikatif. Kan gila itu namanya. Itu PR-nya presiden baru, PR-nya Bapak Anies Baswedan. Ada beberapa poin yang menjadi PR presiden baru nanti. Insya Allah Anies Baswedan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong? Jangan, ntar kalau ngomong baru nyampe, bentar lagi. Sore. Jadi ikut Solo. Berangkat. Sama-sama. Bang Muhsin. Berapa hari? Berangkat sore, pulang nggak tahu pulangnya kapan. Bapaknya itu. Oke. Oh ini. Ini Rizka. Jadi besok saya di mana? Jam berapa, Bang? Oh, di jam berapa? Tadi saya WhatsApp ya, Pak, saya waktu kemarin kan bareng berangkat sama dia ke ini ke Solo, bertiga. Dia tahu, makanya dia udah banget.
Tadi ditelepon sama Denny. Mana bawa HP? Ada. Dia telepon. Bang, gimana Denny? Abang, mau di mana? Nah, itu mau mana ya? Mau di sini apa di Indonesia aja? Itu mau di Indonesia aja. Ikut dulu deh, ikut dulu. Bang. PKI gaya baru. Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi semua rakyat harus tahu bahwa kami menolak lupa janji Presiden Republik Indonesia. Ya sekarang tidak ada gelarnya lagi. Pertama ada gerakan, sekarang tidak pakai gelar. Ya hari ini kan datang ke Bawaslu untuk minta keterangan, terutama sekali ini Bawaslu harus mengusut ijazah palsu. Bawaslu harus tanya ke KPU. Karena di 2014 itu, sekarang ini kan sudah sidang bahkan korban, ya kan Bambang Tri dan Gus Nur. Dan itu tidak ada ijazah itu, ya kan? Kok kenapa orang itu dihukum? Kan zolim namanya hukuman itu. Jadi kedatangan teman-teman dengan isu Jokowi mundur dan berbagai isu-isu lainnya hari ini mendesak Bawaslu agar supaya Bawaslu memanggil KPU menanyakan itu ijazahnya itu, ya kan? Nah, kalau memang tidak ada jasa, berarti keputusan KPU tentang Jokowi itu batal demi hukum. Kenapa? Karena itu kan tidak ada jasanya. Masa nggak ada jasanya kemudian dia tetap menjadi sebagai peserta pemilu Pilpres 2014 sampai hari ini 2023 hari ini. Oh, terbukti palsu? Ya, kalau sekarang kalau memang asli mana? Ya kan? Kalau memang asli itu mana tunjukkan, kan pengadilan kan sudah. Iya. Dari pengadilan tingkat negeri sampai tingkat tinggi, ya kan? Betul. Menanyakan itu dan ijazah itu tidak dibawa ke pengadilan. Berarti untuk sementara ini kita anggap ijazah tidak ada. Karena ijazah tidak ada, maka mendesak Bawaslu memanggil KPU untuk menanyakan ini. Mana itu ijazahnya itu? Gitu loh, ya kan? Nah, kalau memang tidak ada, ini negara hukum. Negara hukum, maka Bawaslu harus memanggil KPU untuk menanyakan. Kalau ternyata tidak ada jasanya, maka rakyat Indonesia harus tahu, merekomendasikan bahwa ternyata tidak ada jasa. Nah, terus selama ini pakai jasa apa? Kan itu masalahnya kan? Gitu loh, itu masalah yang paling penting. Jadi dengan itu, sekali lagi, mendesak KPU agar supaya menjelaskan persoalan ijazah ini ya kepada publik Indonesia mulai dari 2015 sampai 2019. Kan sudah dua kali Pilpres. Masa dokumennya nggak ada, ya kan? Dan sekali lagi meminta dibebaskannya saudara Bambang Tri dan saudara Gus Nur dari pengadilan karena akibat ijazahnya. Ijazah itu kan nggak ada, kok dihukum? Itu kan zolim namanya, kan gitu dia. Itu satu keputusan yang zolim dari pengadilan tinggi sampai pengadilan tinggi. Memang pengadilan tinggi sudah menurunkan hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Tapi kalau misalnya ijazah asing nggak ada, dasar hukumannya apa? Itu masalahnya kan. Jadi sekali lagi mendesak Bawaslu, Bawaslu, panggil ke KPU, ya kan? Kalau Anda nggak bisa, berarti Anda adalah bagian dari negeri sendiri. Anda ikut berbohong, Anda jahat, ya kan? Mungkin Bu Ida ada tambahan. Sekarang dipecudangi dan rakyat saat ini dibodohi. Tergantung rakyat sendiri. Apakah rakyat mau bangun atau rakyat masih mau tidur nyenyak? Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DPR langsung ke MPR yang melantik berdasarkan perhitungan KPU, bukan ke MK. Jadi DPR itu berada di bawah yudikatif. Jadi wakil rakyat itu yudikatif. Kan gila itu namanya. Itu PR-nya presiden baru, PR-nya Bapak Anies Baswedan. Ada beberapa poin yang menjadi PR presiden baru nanti. Insya Allah Anies Baswedan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.